Akses masuk ke kawasan Pantai Mandalika ditutup portal. Memasuki high season, tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat di atas 50%. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Ariasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, akses masuk ke kawasan Pantai Mandalika ditutup portal. Sementara itu pihak pengembang kawasan mengklaim penutupan akses ke Pantai Mandalika untuk pembatasan kendaraan dan penataan kawasan. Akses masuk ke kawasan Pantai Mandalika Lombok Tengah ditutup portal sejak 1 bulan terakhir. Penutupan akses ini pun menuai respon positif maupun dari masyarakat. Sementara itu terkait penutupan akses jalan ke kawasan Mandalika ini, Injourney Tourism Development Corporation mengklaim penutupan dilakukan untuk mengatur kawasan agar lebih tertata, terutama membatasi kendaraan yang keluar masuk lantaran dinilai mengganggu wisatawan yang berwisata baik dari segi keselamatan ataupun dari segi kenyamanan. Selain itu, penutupan juga dilakukan untuk memberikan multi-efek untuk pedagang yang berada di kawasan seperti di area Bazar Mandalika. Harus ada peraturan, harus ada intervensi, harus ada pengarahan, harus ada segmentasi. Bukan melarang backpacker atau enggak. Kita harus ada segmentasi, harus ada yang diatur. Intinya peraturan. Dengan adanya penutupan akses, wisatawan dapat parkir di area bazar sehingga mendatangkan dampak untuk pelaku UMKM. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Bukit Monto, Desa Kuripan, Lombok Barat. Pihak damkar kesulitan dalam melakukan pengendalian kobaran api karena tidak adanya akses. Kebakaran lahan di Bukit Monto, Kuripan, Lombok Barat hanguskan lahan perbukitan yang banyak ditumbuhi tanaman kering ilalang yang sangat mudah terbakar sehingga dengan cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat kesulitan dalam mengendalikan api karena lokasinya di perbukitan, membuat kendaraan pemadam kebakaran kesulitan dalam mengakses lokasi kebakaran sehingga petugas damkar harus menyemprotkan air dari bawah bukit. Kendati demikian, proses pemadaman api bisa dilakukan dengan upaya keras para petugas dibantu aparat kepolisian dan TNI. Petugas sempat kesulitan memadamkan kobaran api karena tidak ada akses ke lokasi kebakaran. Kami tidak bisa naik ke lokasi itu karena selang kami terbatas, sehingga di atas bukit itu kita tidak bisa ke sana, sehingga kami semprot dari agak jauh dari bawah gitu kan. Tapi walaupun dengan begitu, alhamdulillah bisa diatasi. Pihak suku dinas damkar pun menghimbau kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam membakar sampah dan membuang putung rokok karena dua hal tersebut yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Memasuki high season, tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat di atas 50%, di mana peningkatan hunian hotel ini pun diprediksi akan berlangsung hingga pertengahan Agustus 2024. Pelaku wisata di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat optimis okupansi hotel di musim high season di atas 50% dan peningkatan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga pertengahan Agustus 2024. Rata-rata tingkat okupansi hotel di Senggigi 81% dari tingkat wisatawan mancanegara yang menginap. Pihak hotel pun memprediksi okupansi hotel akan terus meningkat selama bulan Juni hingga Agustus karena didukung dengan semakin ramainya para penumpang kapal cepat yang datang dari Bali berwisata ke Senggigi yang perharinya bahkan bisa mencapai 100 orang lebih. Para pengelola hotel di Lombok Barat optimis di musim high season ini tingkat hunian kamar hotel dan resort itu bisa mencapai 70%. Dermaga ini harus lebih difungsiin. Kalau sekarang kan yang masuk cuma satu, paling enggak bisa ditingkatin kapasitasnya 2 atau 3 boat bisa sandar gitu loh.
Nah ini sekarang baru 1. Jadi, kalau semakin banyak boat yang masuk ke sini, ya tentunya peluang kita untuk menggait wisatawan tambah banyak. Okupansi membagus, baik gitu kan. Di Juni juga cukup bagus karena ada beberapa event nasional yang di-host di Senggigi dan alhamdulillah okupansi cukup di atas 50%-an lah. Peningkatan hunian hotel ini tidak terlepas dari berbagai event yang digelar semua pihak dalam menarik wisatawan datang berwisata. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Kita beli morning update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang pria berinisial AS diamankan tim Opsnal Polsek Ampenan karena diduga mencuri 6 bungkus rokok dengan modus berpura-pura belanja dalam lancaran aksinya. Namun naas aksinya terekam oleh CCTV. Inilah terduga pelaku pencurian rokok berinisial AS yang diamankan tim Opsnal Polsek Ampenan. Kapolsek Ampenan menjelaskan kejadian pencurian bermula ketika terduga pelaku AS memesan rokok kepada penjual. Setelah penjual mengeluarkan barang yang dipesan, AS sengaja memesan barang lainnya seperti mie dan telur untuk mengalihkan perhatian penjual. Saat penjual tengah mengambil pesanan berikutnya, pria tersebut langsung pergi dan membawa barang tanpa membayar. Si pelaku ini berpura-pura membeli
atau memesan rokok sebanyak 6 bungkus. Kemudian setelah dibungkus sebanyak 6 bungkus tersebut, si pelaku ini memesan kembali barang yang lain. Pada saat korban mengemasi barang-barang pesanan berikutnya dari pelaku ini, menghadap membelakangi si pelaku kabur. Beli rokok dulu, setelah rokoknya dikasih, saya pesan yang lain. Setelah korban ngambilin yang lain, saya bawa lari rokok. Apa yang saudara pesan barang yang lain? Seperti mie sama telur. Mie sama telur. Aksi pencurian ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pedagang setempat. Para pedagang diharapkan lebih waspada dan menjaga keamanan kios mereka, terutama di malam hari guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pelaku saat ini diamankan di Mapolsek Ampenan berikut barang bukti 6 bungkus rokok, jaket, dan motor yang dipakai beraksi. Terduga pelaku AS dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Data Dirlantas Polda Nusa Tenggara Barat, pelanggaran lalu lintas 30% dilakukan oleh anak di bawah umur atau para pelajar karena kurangnya edukasi tertib berlalu lintas. Tingkat kepatuhan berlalu lintas di Nusa Tenggara Barat masih jauh dari harapan. Data Ditlantas Polda NTB dari semua wilayah satuan lalu lintas di Pulau Lombok dan Sumbawa, 30% pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak sekolah pengendara di bawah umur. Sekitar 30% dari pelanggaran yang terjadi saat ini di wilayah hukum Polda NTB itu didominasi oleh anak-anak di bawah umur. Artinya di sini ya anak-anak SMP, kemudian anak-anak SMA yang belum kelas 3 itu, yang belum umur 18 tahun, itu sudah membawa kendaraan bermotor. Selama 14 hari operasi Patuh Rinjani, petugas akan melakukan penindakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dalam menekan kasus kecelakaan lalu lintas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ratusan pengendara di Lombok Timur terjaring operasi Patuh Rinjani 2024. Para pelanggar didominasi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Ratusan pengendara yang melintas di bundaran SPBU Pancor Lombok Timur terjaring operasi Patuh Rinjani 2024. Mereka dihentikan petugas untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor. Pelanggar didominasi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa dokumen kendaraan bermotor. Para pelanggar langsung diberikan teguran dan sanksi tilang. Operasi Patuh Rinjani 2024 ini menyasar 8 sasaran pelanggaran, diantaranya pengendara yang tidak menggunakan helm hingga menggunakan HP saat berkendara. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan menekan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Lombok Timur. Tujuan dan sasaran operasi Patuh ini untuk keselamatan berlalu lintas, menertibkan pengendara aturan berlalu lintas, terutama target-target yang perlu penegakan hukum, yang tidak menggunakan helm, gonceng lebih dari 1 orang, dan menggunakan knalpot drone. Operasi Patuh Rinjani 2024 Polres Lombok Timur digelar dari tanggal 15 sampai 28 Juli 2024 di sejumlah titik di wilayah Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya.
akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter Sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rumah Oma Lengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi masyarakat. Bangunan Oma Lengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Oma Lengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Oma Lengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Oma Lengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Oma Lengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Oma Lengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Oma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati, semua ditempati cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut sekitarnya. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau, yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam.
Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini. Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu itu, dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.